Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari kelompok 2 mengenai upaya membangun dinamika kerjasama tim berkinerja tinggi dan mengendalikan etika, reputasi, serta citra organisasi. Ada Ezra dan Tuti Sumiati. Nah, sekarang kami akan memaparkan materi mengenai pengertian dinamika kerjasama tim berkinerja tinggi. Dinamika tim merupakan proses interaksi antar individu dalam kelompok kerja yang memengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kualitas hubungan antar anggota tim. Dinamika yang positif memungkinkan tim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Tim juga didefinisikan sebagai kelompok individu dengan keahlian yang saling melengkapi, bekerja sama secara intensif, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kenzelbach dan Smith pada tahun 1993 menekankan bahwa kolaborasi yang efektif dalam tim semacam ini sering menghasilkan hasil yang melampaui kontribusi individu. Menurut West pada tahun 2012 juga menambahkan bahwa kinerja tinggi dalam tim dicapai melalui sinergi yang muncul dari kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas, dan tujuan bersama yang terukur. Nah, sinergi ini kemudian mendorong tim untuk menjadi lebih kreatif dan responsif. Selanjutnya ada jenis-jenis tim. Yang pertama itu ada tim fungsional. Tim fungsional ini adalah jenis tim yang dibentuk berdasarkan unit kerja atau departemen tertentu dengan anggota yang memiliki keterampilan atau spesialisasi sejenis. Misalnya, suatu tim keuangan yang bertugas menyusun laporan anggaran terdiri dari individu yang semua memiliki latar belakang dalam akuntansi atau keuangan. Kedua, ada tim lintas fungsional. Nah, tim ini melibatkan anggota dari berbagai unit organisasi yang memiliki keahlian berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu seperti tim pengembangan produk yang melibatkan bagian pemasaran, produksi, dan penelitian untuk menciptakan produk baru. Ketiga, ada tim virtual. Nah, tim ini bekerja secara terpisah secara geografis maupun terhubung melalui teknologi komunikasi seperti video conference, email, dan perangkat kolaborasi lainnya. Contohnya itu seperti tim internasional yang bekerja pada proyek pengembangan. Yang keempat, ada tim ad hoc adalah tim sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek atau mengatasi masalah tertentu dalam jangka waktu singkat. Misalnya itu seperti tim manajemen krisis yang dibentuk untuk menangani masalah reputasi perusahaan perusahaan besar. Selanjutnya ada tim kepemimpinan adalah tim ini bertanggung jawab strategis untuk mengelola organisasi. Contohnya itu seperti tim eksekutif perusahaan yang merancang strategi pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya itu adalah tim self manage, yaitu tim ini bertanggung jawab untuk atas pengaturan tugas dan pengambilan keputusan tanpa pengawasan langsung dari manajer. Selanjutnya ini ada dimensi dinamika kerjasama tim. Yang pertama itu ada forming atau pembentukan. Dan di sini anggota tim itu berfokus pada orientasi terhadap tugas dan saling mengenal. Kedua ada storming atau konflik. Nah, di fase ini itu di mana perbedaan pandangan dan konflik mulai muncul terkait peran atau tanggung jawab. Ketiga, norming atau norma, yang mana di fase ini tuh tim mulai membangun aturan kerja, norma, dan kepercayaan bersama. Selanjutnya ada performing, yang mana di fase ini itu tim bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian ada adjourning atau pembubaran, yang mana di fase ini tuh pembubaran tim setelah tugas selesai dan anggota menyelesaikan tugas mereka. Faktor dinamika dalam tim itu ada beberapa. Yang pertama kepercayaan, kedua komunikasi, ketiga kepemimpinan, keempat pengambilan keputusan, kelima kohesi, dan keenam itu fleksibilitas.
Adapun karakteristiknya, yang pertama ada tujuan bersama yang jelas, kedua keberagaman anggota, ketiga fokus pada hasil dan akuntabilitas, keempat lingkungan yang mendukung inovasi, dan terakhir pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian etika, reputasi, dan citra organisasi. Yang pertama itu pengertian etika organisasi menurut Robbins and Coulter pada tahun 2012 adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku organisasi agar sesuai dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Itu. Kemudian ada reputasi organisasi menurut Van Braun pada tahun 1999 yang mana persepsi itu adalah persepsi kolektif tentang kredibilitas, kepercayaan, dan keunggulan organisasi yang dibangun melalui tindakan konsisten selama periode tertentu. Dan citra organisasi menurut Coulter pada tahun 2000 adalah pandangan publik terhadap organisasi yang terbentuk dari pengalaman, komunikasi, dan identitas visual organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama itu jenis etika. Etika organisasi itu mencerminkan bagaimana sih prinsip moral diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan organisasi, baik di dalam maupun di luar lingkup operasionalnya. Ada dua jenis, ada etika internal dan etika eksternal. Selanjutnya ada reputasi, yang mana reputasi ini itu mencerminkan perspektif publik terhadap kredibilitas, kompetensi, dan konsistensi suatu organisasi. Ada dua jenis, pertama reputasi positif dan reputasi negatif. Selanjutnya, citra organisasi ini merupakan persepsi publik yang dipengaruhi oleh bagaimana sih organisasi itu mempresentasikan dirinya melalui tindakan, komunikasi, dan elemen visual. Itu tuh ada tiga jenis. Pertama, citra nyata, citra ideal, dan citra tradisional. Selanjutnya, hubungan etika, reputasi, dan citra organisasi. Nah, ketika organisasi itu dapat menciptakan etika yang baik, sehingga dapat membangun reputasi yang positif. Maka, reputasi yang positif ini itu dapat mendukung terciptanya citra nyata yang kuat dan mempermudah organisasi untuk mencapai citra ideal di mata publik. Dan sebaliknya, ketika pelanggaran etika terjadi, hal itu dapat menghasilkan reputasi negatif. Maka upaya mengendalikan etika, reputasi, dan citra organisasi ini memerlukan sinergi, yang mana antara sinergi internal dan eksternal, sehingga suatu organisasi harus bisa menciptakan etika yang kuat untuk membentuk dasar perilaku organisasi. Reputasi yang positif mencerminkan hasil dari konsistensi etika tersebut, dan citra yang baik memperkuat posisi organisasi di mata publik. Ketiga elemen ini menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan, loyalitas, dan keberlanjutan organisasi di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.